Seniornya iblis. Iblis itu malaikat paling sepuh yang paling disayang oleh Allah. Dia kanzul jannah. Dia malaikat yang paling khusyuk, yang paling rogi, yang paling sajid, yang paling khusyuk sujudnya, rukuknya maupun takbiratul ihramnya kepada Allah. Maka Jibril dan lain-lain selalu minta tolong iblis untuk berkomunikasi sama Allah. Kemudian karena iblis paling cerdas, dia tahu ngapain bikin manusia. Hops, ternyata memang benar ya. Masih ada ya, padahal di Al-Quran disebutkan mengenai masalah periblisan ini. Hari ini kita bahas topiknya. Aduh, gigi gue masih sakit ya. Oke, jelas-jelas di Al-Quran Allah menegaskan kana minal jinni. Jadi iblis itu dari golongan jin. Tapi masih ada orang yang menafsirkan dia malaikat, dia golongan malaikat. Allah sendiri sudah menegaskan kana minal jinni fafassaqo, kemudian dia berfasik. Nah, kenapa? Terus narasi-narasi yang sudah dibuat dan dibangun orang itu kebanyakan dari grup lain ya, dari sumber-sumber yang tidak dikenal, bahkan sumber Israiliyat ya, yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Al-Quran ya. Jelas-jelas ditegaskan bahwasanya iblis ini satu orang makhluk dari golongan jin, kana minal jinni, dia dari golongan jin. Ya, walau alam pada waktu majelis itu diadakan, bahwasanya Adam di hadapan para malaikat, bangsa jin juga diundang. Salah satu perwakilannya adalah satu orang ini yang nantinya akan disebut iblis. Allah jelas-jelas menyebutkan kana minal jinni. Jadi nggak ada istilahnya dia dari golongan malaikat kemudian berubah menjadi tersesat menjadi iblis, atau yang artinya iblis itu yang artinya yang tertolak atau yang tersingkirkan. Udah ditegaskan seperti itu pun masih tetap ada orang yang mengambil ilmu yang nggak benar, bukan dari Al-Quran gitu loh. Kodong aneh gitu loh. Bahkan ya zamannya medsos sekarang sangat banyak sekali narasi ya, seperti perkara namanya azazil segala macam. Itu istilahnya sumber-sumber yang paling berat untuk masuk ke otak. Jadi sebenarnya yang sudah mudah dimasukkan ke dalam otak dan ada Al-Quran, tidak perlu banyak bertentangan. Itu Allah menyebutkan bahwasanya iblis itu minal jinni, karena minal jinni. Jadi dia dari golongan jin. Nah, pada waktu itu dia berada di rombongan malaikat, walau alam saya nggak tahu banyak di situ. Yang pasti, jika dikatakan dia lebih pintar dari Adam, tentu dia nggak akan ngeles. Tapi ketika Adam waktu itu disuruh Allah untuk mengucapkan nama-nama benda, dan malaikat tidak diberitahu tentang hal ini karena waktu itu hanya Adam yang diberikan pengetahuan oleh Allah, sehingga malaikat semua takjub, nggak tahu gitu ya, semua takjub. Di situ termasuk ada iblis yang dari jinni tadi, dari golongan jin ikut hadir ya. Tetapi ketika disebutkan itu, terus kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud memberi penghormatan. Artinya bahwa di awal-awal penciptaan juga malaikat sempat protes. Walau alam nih ada bahasa yang mudah dikatakan bahwasanya kenapa engkau menciptakan makhluk baru, padahal nanti mereka akan berbunuh-bunuhan, bahasanya gitu. Nah, kalau di sini mungkin ada beberapa penafsiran bahwasanya memang golongan jin memang diciptakan lebih duluan dari manusia. Nah, di sini ada indikasi bahwasanya malaikat punya pengetahuan terhadap mereka, bahwa mereka ini makhluk yang kayak gini nih, calonnya ini bakal bunuh-bunuhan, karena manusia dan jin sama punya beban syariat. Nah, di sini kenapa kalau memang iblis lebih pandai, lebih pintar, lebih tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari malaikat, kenapa ketika Adam menyebutkan nama-nama benda dia nggak tahu, diem aja? Tapi ketika para malaikat mengakui kebenaran firman Allah, disuruh sujud, iblis nggak ikut sujud. Dia ngeles, bahwasanya dia merasa lebih hebat karena penciptanya dari api. Nah, ini aja yang mau gue protes, artinya gitu. Bahwasanya Allah sendiri sudah menegaskan di Al-Quran pun masih akan ada orang yang mengambil sesuatu yang nggak benar dari selain Al-Quran, yang mengatakan iblis itu fallen angel, malaikat yang jatuh, atau menyatakan bahwa dia begini. Wallahu alam. Pokoknya intinya ini sebenarnya nggak perlu ditafsir ya.
Di Al-Quran di surat Al-Baqarah, di istilahnya di cerita penciptaan Adam itu dikisahkan di situ bahwasanya Allah itu mengklaim dia ini orang yang membangkang ini di belakang gua nih, jangan-jangan nggak mungkin ya bosnya, kalau dia ini nih anak buahnya kali ini yang ada di sini ya. Nah itu karena minal jinni, dia dari golongan jin. Allah membantahnya dari awal sebelum ada orang yang akan menyesatkan orang lain dengan memberikan tafsiran yang buruk. Allah sudah memberikan patokan, memberikan pattern yang mana tidak perlu ditafsir lagi, bahkan bahasanya gamblang, bahwasanya iblis itu dari golongan jin, minal jinni. Jadi kalau ada disebut-sebutkan dia fallen angel atau dia dari golongan malaikat, yang jelas beda. Malaikat sendiri ciptakan dari nur cahaya, sedangkan jin dari api, kita dari tanah. Lebih mudah sebenarnya, simple. Tapi akan tetap aja namanya hal-hal yang sifatnya di dunia ini akan ada aja orang yang mengambil. Kalau bahasa Arab itu pepatahnya, kalau ada barang yang terjatuh di jalanan pasti ada yang akan mengambilnya, sekalipun itu sebuah kesesatan. Oke, thank you very much for watching. Gue tidak ada maksud apa-apa, gue mungkin bukan siapa-siapa, dan mungkin video gue ini gak akan ada yang nonton juga. Tapi yang pasti iblis minal jinni, dia juga bukan orang yang lebih hebat, yang punya pengetahuan segala macam. Walau alam kalau memang ada riwayat dulu. Yang pasti ketika Adam disuruh menyebutkan nama-nama benda, kenapa dia nggak interupsi gitu loh, malah diem aja. Tapi ketika disuruh sujud dia ngelawan. Ya kok balik membuka lagi ya, ada tambahin dikit ya. Kalau memang iblis yang dari bangsa jin ini memang benar-benar tahu ketika ada menyebutkan nama benda, walau alam mungkin disebutkan ini pohon, ini batu, tentu saja dia akan interupsi. Oh Adam salah, kamu itu bukan batu. Itu bahasa saya gini, nah bisa aja. Tapi dia diem aja pelongo-pelongo. Tapi ketika disuruh sujud untuk memuliakan Adam, dia menolaknya. Dan di situ ada unsur ketidakmampuan dia, sehingga dia ngeles. Nah, kalau bahasa orang sekarang itu ngeles. Ketika ada seseorang yang tidak mampu, iri, akhirnya ngeles. Oke, thank you very much for watching. Don't forget, ini channel Mata Kai Lampung ya. Gue hari ini dikasih mandat admin untuk mengisi berbagai macam di channelnya. Mudah-mudahan ada yang nonton, yang pasti insya Allah mudah-mudahan ada yang mengambilnya dan bermanfaat lah. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much for watching.